Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakanlah pada mereka, ruh itu adalah amal daripada Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian semua diberi tentang ilmu ruh melainkan sedikit saja. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Istilah ruh ini adalah istilah yang setiap kita tahu, setiap kita mendengar, setiap kita tahu bahwasanya kita sendiri manusia ini terdiri daripada jasad dan ruh. Bainal jasad wal ruh. Tidak hanya jasad saja, tetapi kita ini terdiri daripada jasad dan ruh. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini bukan berarti saya mau bahas tentang hakikat ruh itu. Tidak. Jadi ini hanya ingin saya meminjam istilah ruh. Bagaimana kemudian kita memahami bahwasanya segala sesuatu itu bernilai bergantung ruhnya. Jadi sebagaimana jasad, hadirin, jasad pun itu nilainya ya bergantung ruhnya. Sebagaimana kita tahu yang dimaksud jasad ini adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini jasad. Yang nampak ini adalah jasad. Di mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jasad ini berfungsi atau 100% sempurna fungsinya atau berkurang itu bergantung sejauh mana ruhnya berfungsi. Taruhlah misalnya kepala, ini ada ruhnya. Kalau bermasalah ruh pada kepala, seseorang bisa sinting, bodoh setidaknya, atau sinting gila, atau lebih daripada itu, karena bermasalah pada ruh kepala. Begitu pula hadirin mata. Mata kita ini sempurna penglihatan karena masih sempurna fungsi ruh. Tetapi kapan ada masalah dengan ruh penglihatan, dia bisa saja tidak melihat, tidak sanggup menangkap cahaya atau menangkap pantulan cahaya. Karena ketika berbicara mata, bukan maknanya mata ini bisa melihat, tetapi ada ruh di sana. Atau bisa saja disebut ada istilah retina, yaitu mungkin ruhnya yang bisa menangkap, alat yang dipinjam oleh ruh untuk bisa menangkap cahaya sehingga mata ini bisa melihat. Jadi bukan berarti matanya melihat, karena
buktinya di tempat gelap yang tidak ada cahaya sama sekali, sekalipun kita buka lebar-lebar ini mata, ya tidak bisa melihat. Memang bukan mata yang melihat, tetapi ada ruh di sana. Ketika datang cahaya atau pantulan cahaya, maka ruh yang ada menangkaplah yang namanya cahaya sehingga mata bisa melihat. Bisa melihat manakala ruhnya sempurna berfungsi. Begitu pula hadirin selanjutnya, pendengaran kapan ruhnya bermasalah dia tuli, mulut jika bermasalah ruhnya dia bisa bisu, tidak bisa bicara, ataupun kalau misalnya masih bisa sedikit bicaranya tidak sempurna, semua karena ruhnya bermasalah. Baik. Selanjutnya dan selanjutnya hadirin, sampai ada orang stroke, mati sebelah, ini juga ruhnya sudah tidak berfungsi atau bermasalah. Jadi oleh karenanya hadirin, himatus syai', nilai sesuatu itu bergantung sejauh mana fungsi ruh. Nah, jasad jika sama sekali ditinggalkan oleh ruh, ya bahkan sama sekali tidak ada nilai. Jasad ini rupanya dia masih ada nilainya selama masih ruhnya bisa berfungsi. Nah ini, jadi ruh inilah harga, ruh inilah nilai, hima Tuhan, harganya, nilainya. Jadi nilai juga bukan jasad hadirnya. Ketika berbicara nilai, hima ini bukan jasad, tetapi dia amr. Kulir ruhu min amri rabbi, amr itu sesuatu. Tapi sesuatu itu tidak bisa kita lihat karena bukan berupa jasad, itu amr. Disebut dengan amr secara umum. Jadi hima nilai itu amr juga. Nilainya 10, nilainya 9. 9 dia bisa berupa kalau dinyatakan, ditulis baru dia nampak berupa. Tetapi ketika hanya dikatakan nilai, maka dia amr. Dia amr. Hadirin, inilah saya istilahkan dengan bukan mau bahas hakikat ruh, karena Allah sendiri mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tentang ilmu ruh ini tidaklah kalian diberi kecuali sedikit saja. Tetapi meminjam istilah bahwa segala sesuatu itu bainal jasad wa ruh, antara jasad dan ruh. Maka begitulah saya mau bercerita tentang kehidupan ini. Misalnya kita mulai daripada kehidupan. Kehidupan ini hadirin masih bisa hidup, kehidupan masih berlangsung. Sesungguhnya bukan karena adanya langit di mana matahari masih bergerak dari sebelah timur terbit ke barat, malam hari berganti dengan bulan, karena pentingnya cahaya ini hadirin. Andaikan malam siang hari tidak ada cahaya, mati ini kehidupan kan? Itu nggak ada cahaya seperti itu. Akan tetapi hadirin, bukan berarti disebabkan karena itu sesungguhnya, tetapi karena ruhnya masih ada. Seandainya ruhnya tidak ada, maka Allah tidak akan lagi pandang matahari, tidak akan lagi pandang bulan, bahkan tidak akan lagi pandang yang namanya makhluk manusia ini. Semuanya akan Allah hancurkan jika ruhnya sudah tidak ada lagi. Apa itu ruh kehidupan? Ruh kehidupan ini hadirin, kata ulama, adalah ad-din, adalah agama. Adalah agama. Apa itu agama? Perintah Allah. Perintah Allah, sempurnanya perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Dan perintah Allah itu tidak hanya sesuatu yang wajib, yang harus, tapi ada juga yang berupa sunnah, sunnah daripada nabinya. Nah, ini hadirin. Jadi karena masih ada orang sholat, masih ada orang keluarkan zakat, ada orang melaksanakan perintah Allah, bahkan masih ada orang, selama ada orang masih mengatakan di dunia ini katanya la ilaha illallah, nah, itu kan perintah juga, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan la ilaha illallah, itu katanya belum akan dihancurkan.
Jadi bukan persoalannya karena matahari dan bulan terus bergerak dan silih berganti memberikan kehidupan cahaya kepada manusia, tetapi yang sesungguhnya adalah karena masih ada ruhnya, masih ada agama di dalamnya. Seandainya tidak ada sudah ruhnya, maka hancurlah dunia, tidak akan dipandang oleh Allah. Kata Allah, mundu khalqiha, sejak diciptakan dunia ini, Allah lam yandur, Allah sama sekali tidak memandang. Karena memang dunia di sisi Allah tidak bernilai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia ini ada nilai tazinu indallah janaha ba'udah, walaupun nilainya itu selembar sayap nyamuk, ma syariba kafiran syarbatama, tidak akan diminumkan, tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk saja. Tapi karena dunia beserta seluruh isinya di sisi Allah tidak ada nilainya, sehingga diberikan kepada siapa saja yang mau, yang Allah kehendaki. Itu dunia di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebenarnya dunia ini memang untuk makhluk yang namanya manusia, tetapi manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah karena agama. Maka selama manusia masih ada yang amalkan agama, kehidupan masih berlangsung. Walaupun sejauh mana nikmatnya hidup itu bergantung sejauh mana sempurnanya agama berfungsi. Jika sudah bermasalah agama, maka nikmatnya hidup pun akan bermasalah. Semakin banyak perintah Allah ditinggalkan, semakin banyak agama bermasalah, maka semakin banyak pula masalah-masalah akan Allah datangkan di dunia ini. Kata ulama, sebenarnya jika kita melihat masalah yang ada di negara kita, di negara orang lain, bahkan sampai hari ini Palestina, sebenarnya yang bermasalah bukan orang kafirnya, yang bermasalah orang berimannya, di mana dia telah Allah berikan agama dan telah lebih dulu Allah kenalkan agama kepada mereka, tetapi fungsi agama kurang sempurna, maka kemudian datanglah masalah-masalah. Ini rumus dalam kehidupan, karena ruhnya bermasalah. Ruh kehidupan adalah agama, dan tidak harus seluruh manusia diamalkan agama sebenarnya. Tetapi yang Allah telah pilih dia beragama, mengenal agama, maka dia harus fungsikan agama secara sempurna. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi sebenarnya cerita daripada kehidupan ini dimulai daripada Adam, Hawa alaihi wassalam, sampai kemudian Allah turunkan nabi yang pertama rasul, yaitu Nabi Nuh. Bukan berarti Adam bukan nabi dan rasul, tetapi tidak kemudian sebagaimana Nabi Nuh Allah pilih di dunia, Allah utus sebagai manusia, datang kepada manusia sebagiannya yang telah lupa. Maka sahabat Nabi Nuh sempurna amalkan agama, tetapi kemudian ketika sudah dia sampaikan kepada umatnya menolaknya, menentangnya, maka Allah datangkan masalah, dan kemudian Allah ganti lagi dengan nabi selanjutnya sampai dikatakan ada 124.000, sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian di agama Islam. Hadirin, agama yang wahdahu la syarikalah, tidak menyekutukan Allah. Sementara Ka'bah sendiri hadirin saat itu, ya kan, orang masih amalkan agama tapi bermasalah agamanya hadirin, sehingga sempat ketika beliau lahir datanglah Raja Abraham ingin memindahkan Ka'bah hadirin. Sebagaimana kita tahu dalam surat Alam Tara Al-Fil, itu bukti bahwa ada masalah dalam agama, sehingga Allah lahirkan seorang nabi, itu pun diangkat menjadi nabi setelah usia 40 tahun, sendirian sempurna. Tapi dia terus dengan berbagai macam penderitaan dan pengorbanan, sehingga 13 tahun pengikutnya sedikit. Kemudian Allah perintahkan pindah ke Madinah.
Maka rumusan dalam agama ada hijrah dan nusrah. Ada yang berkorban, meninggalkan kampung halamannya, hartanya semuanya, kemudian ada yang datang kemudian menolong, membantu. Sebenarnya hijrah pertama itu katanya ke Habasah, tapi hanya bantuan berupa tempat tinggal, perlindungan, keamanan, tetapi tidak menolong dari sisi agama, hadirin. Sehingga Allah tidak jadikan Habasah itu sebagai Madinah Al-Munawwarah, tapi untuk Yathrib dia menjadi kota yang menyebarkan hidayah ke kampung seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna sebagaimana dikatakan agama telah sempurna saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi berkembang terus sampai kemudian banyaklah masalah-masalah. Maka pembahasan ruh ini sebenarnya saya ingin coba setiap kita diajak bahwa segalanya bergantung kepada berfungsinya ruh agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ulama ini hadirin kan dia punya basirah yang tajam dalam melihat masalah-masalah. Sekalipun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman di mana perempuan Islam ini akan banyak durhaka, meninggalkan perintah-perintah syariat, bahkan laki-lakinya pun sudah tidak lagi mau mengamalkan agama secara sempurna, tidak lagi mau memfungsikan agama secara sempurna. Sehingga saat itu siapapun akan kebingungan. Yasirul halimu heranan. Orang-orang yang punya intelek, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya sifat lembut pun akan melihat keadaan-keadaan di mana dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akan datang sebenarnya keadaan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, nah ini hasil daripada pemikiran atau pendapat daripada ulama-ulama juga. Apa sebenarnya ruh daripada agama ini? Ruh daripada agama ini, hadirin kata ulama, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan perintah-perintah dan larangan-larangan lainnya. Akan tetapi hadirin, ruh daripada agama saat dimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada umat. Apakah misalnya ada yang mengatakan ayat yang pertama, surat yang pertama turun Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Makna bacalah itu sebenarnya umum juga. Sifatnya bukan hanya kamu yang baca, tapi kamu telah Allah pilih untuk membuat umat juga membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi ada juga ulama, bahkan Bukhari kalau tidak salah, itu yang meriwayatkan, atau Muslim yang meriwayatkan bahwa surat yang pertama bukan Al-Alaq, tapi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kalau yang pertama ayat membaca, tapi yang kedua ayat untuk berdiri, untuk bangun, bawa agama. Qum fa'anzir, beri peringatan. Jadi apa maksudnya kata ulama? Ruh daripada agama ini adalah dakwah ilallah. Ini ruh daripada agama, dakwah. Kenapa hadirin? Coba untuk melatih seseorang menjadi dai, bagaimana Allah tarbiyah Nabi SAW dan yang mau mengikutinya 13 tahun belum turun perintah salat. Tapi 13 tahun hadirin hanya tarbiyah agar iman kuat, agar dia semakin yakin kepada Allah bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang akan memberi pertolongan, yang akan memberi perlindungan hadirin. Sehingga cerita daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bagaimana sampai mau meninggal hadirin karena disiksa oleh majikannya, yang keluar adalah kalimat iman ahad. Dari mana ini? Dari tarbiyah. Bagaimana Nabi SAW ditarbiyah iman hampir 13 tahun hadirin. Belum turun perintah salat 5 waktu. Begitu pula dengan perintah-perintah lainnya. Tapi tarbiyah bukan waktu yang singkat hadirin.
13 tahun. Ketika datang orang masuk Islam, apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Membuat dakwah, sampaikan kepada manusia. Saat itu dakwahnya kepada orang kafir, hadirin. Dan memang dakwah ini ada dakwah kepada orang Islam, ada dakwah kepada orang kafir. Jadi dakwah tidak hanya kepada orang kafir, tapi dakwah hakikatnya sesungguhnya kepada orang kafir. Nah, itu dakwah yang sebenarnya hadirin. Tapi bagaimana mungkin kita akan dakwah kepada orang kafir sementara orang Islam sendiri masih banyak berlaku sebagaimana orang kafir. Orang kafir akan tertawa hadirin ketika ada orang Islam mau dakwah kepada orang kafir, sementara orang kafir tidak ubahnya. Maka penting dakwah kepada orang Islam. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu dari keluargamu dulu dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini perintah dakwah hadirin. Hadirin, inilah sebenarnya ruh dalam agama. Bukan sholat, puasa, zakat. Kapan bermasalah di ruh di sini hadirin? Jadi bermasalah semua amal-amal agama. Jadi sesungguhnya masalah yang pertama terjadi kepada ruhnya agama. Dakwahnya hadirin, ini yang bermasalah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang perkara ini patut setiap kita bagaimana merenungkan. Karena ada hadirin, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu datang seperti ada sesuatu yang terjadi. Ada perkara besar terjadi kepada beliau. Dia tidak bertegur sapa dengan siapapun, termasuk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kemudian berwudu. Setelah wudu pun tidak berbicara, tapi langsung masuk ke masjid dan naik ke atas mimbar. Mimbar itu kalau sekarang seperti ini. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidatina Aisyah, saya ini mengintip di celah daripada dinding masjid. Saya perhatikan Rasulullah. Kemudian ternyata Rasulullah di atas mimbar, dan kemudian setelah memuji Allah langsung dia berteriak kepada orang banyak, ya ayyuhan nas, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai sekalian manusia, Allah berfirman, muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar. Muru, perintahkan orang berbuat ma'ruf dan cegah, larang orang berbuat yang mungkar. Tamar ma'ruf nahi munkar, atau dalam bahasa lainnya itu dakwah ila Allah, berdakwahlah qabla an tad'u pala uli balakum, sebelum tiba saat, waktu, masa, zaman di mana sekalipun kalian berdoa, doamu tidak akan aku kabulkan. Wa tastansiruni pala ansurakum, kalian minta tolong kepadaku, aku tidak akan menolong. Bayangkan itu, kalian semua meminta tolong, aku tidak akan tolong. Ini masa yang sangat berbahaya. Di mana setelah itu, watas aluni pada otikum, kamu meminta tidak akan aku berikan. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi hanya berhenti di sini saja, kemudian turun dan tidak berkata apa-apa lagi Nabi. Riwayatnya sampai di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara yang sesungguhnya jelas hadirin, bahwa bermasalah di dakwah akan datang masalah-masalah terhadap perintah-perintah Allah lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi hadirin, ini kita coba lebih sedikit lagi. Saya melihat waktu sampai waktu di 6, ada hadirin 6 itu enaknya kalau ada waktu begini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Bukankah telah banyak Ustaz dibuat dakwah di mana-mana, ya, dakwah ceramah, dakwah lewat sekarang ini YouTube, TikTok, segala macam telah mendunia. Betul hadirin. Akan tetapi dakwah ternyata yang dikehendaki di sini dakwahnya para nabi, yaitu seluruh para nabi berkorban harta dan diri, mengorbankan harta dan dirinya mendatangi umat hadirin. Oleh karenanya ulama katakan hadirin bahwa ruh daripada dakwah, sejauh itu hadirin ulama juga beritahu, ruh daripada dakwah itu sendiri adalah mengorbankan harta dan diri. Yaitu apa hadirin? Sebagaimana Nabi mendatangi umat, yaitu keliling, atau ada yang biasa disebut jaulah, bergerak sebagaimana air hadirin
Air itu air, betul namanya air. Hadirin, sebagaimana dakwah juga dakwah, tidak bisa tidak dikatakan dakwah. Semua upaya mengajak taat kepada Allah dakwah. Bahkan dengan lisan, dengan pedang. Jadi orang perang pun dakwah hakikatnya. Bukan mau membunuh orang, hakikatnya dakwah. Dengan tulisan dakwah juga. Sebagaimana air tetap air, hadirin. Apakah ada berfungsi? Iya, berfungsi. Kalau misalnya air sumur, ya dia nanti didapat air manfaatnya ketika ada orang datang menimba. Kalau tidak, dia akan keruh. Dia akan keruh, bahkan membusuk, hadirin. Nah, begitu pula, ya kan, dakwah, hadirin. Dia juga seperti air tadi. Jadi ada air mengalir, ada air diam. Kalau air dia bergerak, hadirin, air mengalir, maka dia akan banyak memberi manfaat kepada orang, kepada sekitarnya, kepada yang dilaluinya, dan bahkan dirinya pun dia selalu akan jernih. Bahkan sekalipun dikencingi, sekalipun diberati, hadirin, dia akan terus selama mengalir, dia akan suci. Maka seperti itulah dakwah ini. Yang dimaksud di sini adalah dakwah sebagaimana Nabi. Dia seperti air yang terus bergerak, yang terus mengalir, memberikan fungsi kepada orang yang tidak berharap dan tidak, ya apalagi yang mengharap. Seperti itu, hadirin. Jadi dakwah ini katanya seperti air, dia datang seperti air hujan, dia bisa menghujani apapun, apakah dia butuh hujan atau tidak butuh hujan. Seperti itulah dakwah. Sebagaimana terakhir pada Haji Wada, Nabi SAW telah sampaikan kepada seluruh sahabat, "Ada itu apakah telah aku sampaikan kepada kalian?" Maka mereka sentak mengatakan, "Kau telah sampaikan ya Rasulullah, engkau telah sampaikan." Kalau begitu ya Rabb, saksikan ya Rabb. Baru Nabi mengatakan, "Ballighu syahidi minkumul ghaib, fal yuballighi syahidu minkumul ghaib. Rubba hamili fiqhin ila man huwa abqa." Kalau begitu kalian yang hadir saat ini, yang telah mengetahui, menyaksikan kerasulan kenabianku, pergi tabligkan ini agama kepada orang-orang yang masih belum mendengar, belum mengetahui. Ya kan? Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Ini dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan walaupun satu ayat kamu tabligkan. Kamu tabligkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang kafir diperkirakan ini ada 5 miliar, hadirin. Orang muslimnya berarti berapa? Ya 3 miliaran. Karena penduduk terus bertambah, sehingga masih banyak orang kafir, hadirin. Masih banyak orang kafir ketimbang orang Islam. Maka kewajiban siapa sebenarnya untuk dakwah kepada orang kafir? Kewajiban kita semua. Karena ketika dia mau dilempar ke dalam neraka, akan datang pertanyaan, alam ya'tikum nadhir? Belum datangkah orang yang buat dakwah kepada kamu? Nah, seluruh dunia yang hidup pada saat itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Ya kan, oleh karenanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua, ini Allah yang mengenalkan. Allah sendiri dalam Al-Quran sudah memberi predikat khusus. Kalian semua adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian berdakwah, kalian menyuruh kepada yang makhluk. Inilah kemuliaan daripada ini. Umat, hadirin, umurnya pendek ketimbang usia umat sebelumnya. Ibadahnya juga tidak sehebat ibadah umat sebelumnya. Akan tetapi umat ini diberi kerja sebagaimana nabinya, sehingga kedudukan ini umat nanti di akhirat dia akan diberi kedudukan sebagaimana kedudukan para nabi. Siapa mereka? Yang mereka mau berkorban harta dan dirinya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk buat kerja dakwah. Inilah ruh daripada agama. Jadi ruh kehidupan adalah agama, ruh daripada agama adalah dakwah, ruh daripada dakwah adalah berkorban harta dan diri, yaitu sebagaimana para nabi menjumpai umat, mendatangi umat, keliling di sekitarnya, keliling di luar kotanya, bahkan keliling ke seluruh dunia. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia, maka ini umat juga sama,
ukhrijat linnas, dikeluarkan juga untuk seluruh manusia. Bukan nabi seluruh manusia, karena nabi hanya usia kenabiannya hanya 23 tahun. Akan tetapi maknanya nabi punya umat, umatnya lah yang harus menyampaikan ke seluruh dunia selama kehidupan ini berlangsung sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wa ma alaina illal balagul mubin. Setiap kita hanya bisa menyampaikan saja, tetapi sesungguhnya hidayah, taufik, kepahaman semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya wa ta'afu minkum, minta maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.